Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masila Fatul Hikmah dengan NPM 2103022 dari Prodi Perbankan Syariah kelas B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 1 sampai bab 5. Materi yang pertama tentang kaya raya Indonesia. Sejarah Indonesia. Dari sejarah terbentuknya Indonesia sangatlah panjang, mulai dari kerajaan-kerajaan hingga penjajahan oleh Belanda dan Jepang. Berbeda dengan negara lain yang kemerdekaannya hanya diberikan cuma-cuma kepada oleh bangsa penjajah. Perjuangan kemerdekaan Indonesia ditandai dengan proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia menjadi negara yang independen, tidak ada campur tangan negara lain. Keuntungan Indonesia mempunyai posisi strategis, yaitu letaknya antara benua Asia dan Australia dan di antara Samudra Pasifik dan India. Indonesia berada dalam posisi silang sebab kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Keuntungan Indonesia mempunyai posisi geografis, yaitu karena terletak di antara dua benua dan dua samudra. Menjadi persimpangan lalu lintas, udara maupun laut, dan sebagai titik perekonomian di dunia antara pedagang negara-negara industri dan negara-negara berkembang, misalnya Jepang, Korea, RRC, dengan negara di Asia, Afrika, Eropa. Kekayaan SDA. Kekayaan SDA terdapat flora, fauna, dan potensi maritim. Kekayaan flora seperti anggrek hitam dan Rafflesia arnoldii. Kekayaan fauna seperti harimau Sumatera merupakan hewan endemik di Indonesia. Flora dan fauna tersebut dapat menarik wisatawan datang ke Indonesia yang bernilai ekonomis untuk negara. Untuk potensi maritim, terdapat 11 sektor maritim di Indonesia, meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengelolaan perikanan dan hasil laut, industri bioteknologi, kelautan, ESDM, pariwisata bahari, perhubungan lautan, kehutanan, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, industri dan jasa maritim, dan SDA non-konvensional. Belum juga mengenai isi perut bumi seperti emas, timah, aspal, minyak bumi, gas alam, nikel, batu bara, dan lain-lain. Begitu juga dengan tanah yang banyak menghasilkan produksi pertanian dan perkebunan. Kekayaan SDM. Dengan jumlah penduduk yang banyak, dengan menduduki peringkat keempat penduduk terbanyak di dunia, maka Indonesia tidak harus melakukan impor tenaga kerja asing yang memiliki harga nilai cukup mahal. Kebudayaan. Karena banyaknya kebudayaan Indonesia yang menarik wisatawan untuk berkunjung di Indonesia, kebudayaan di Indonesia masih terjaga dan mempunyai 1.340 suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Contohnya, Sumatera Utara, tarian kecak Bali. Kondisi Indonesia saat ini, ada tingkat kemiskinan, ada tingkat kesehatan, ada tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran. Karena tindakan korupsi yang dilakukan pegawai mengakibatkan tingkat kemiskinan, pelayanan kesehatan yang rumit, kualitas pendidikan yang kurang memadai, karena sulit untuk masuk ke pekerjaan dengan syarat yang susah dan tanpa orang dalam tidak bisa memasuki pekerjaan yang diinginkan, mengakibatkan pengangguran yang terlalu banyak. Di bab 2 ada korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan menyimpang dari kesucian. Ada 7 delik korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Contohnya yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Yang kedua, suap menyuap, seperti menyuap hakim agar terbebas dari sebuah hukuman. Yang ketiga, ada penggelapan dalam jabatan, seperti memasukkan buku untuk administrasi. Yang keempat, ada pemerasan, dengan cara pegawai memeras pegawai lain atau memberikan uang kepada pegawai untuk mengerjakan pekerjaannya sendiri. Yang kelima, perbuatan curang seringkali dilakukan oleh pengawas proyek jalan atau bangunan. Yang keenam, dikat aja gak apa-apa, dikat aja lanjut. Yang keenam, bentar. Ya bentar. Enggak, dari atas aja sih. Soalnya ada ibu-ibu tadi, baik. Atas terus. Nah ya. Yang kelima ya. Kelima, perbuatan curang seringkali dilakukan oleh pengawas proyek jalan ataupun proyek bangunan. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Kondisi di mana
pertimbangan pribadi mempengaruhi dan yang dapat meningkatkan profesionalitas seseorang pejabat dalam pengembangan tugas. Yang terakhir, gratifikasi merupakan pemberian uang, barang, fasilitas secara cuma-cuma untuk keperluan pribadi. Contohnya, memberikan tiket umrah atau haji untuk pegawai negeri untuk kebutuhan pribadi. Ada biaya sosial. Yang pertama, biaya eksplisit, yaitu biaya real yang keluar sebagai biaya antisipasi, biaya akibat, dan biaya reaksi yang dapat dihitung secara langsung, yang bersumber dari uang yang dinikmati sendiri maupun dinikmati dengan orang lain. Yang kedua, biaya implisit, yaitu biaya yang tidak dapat dilihat secara langsung. Biaya ini terdapat menjadi dua, biaya privat dan biaya sosial. Biaya privat yaitu biaya yang dapat ditelusuri karena adanya tindak pembayaran secara finansial, sedangkan biaya sosial tidak ada bukti secara finansial. Yang ketiga, biaya antisipasi merupakan biaya yang diperlukan untuk kegiatan mencegah tindak pidana korupsi. Yang keempat, ada biaya akibat reaksi, yaitu besaran biaya yang dikeluarkan untuk memproses seseorang yang sudah melakukan korupsi melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, pemasyarakatan, atau sampai selesai menjalankan hukuman fisik maupun finansial.